Ya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat, baik, dan bahagia selalu ya. Teman-teman, kembali lagi dengan saya, Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa, yang hari ini ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berdiskusi tentang asuhan keperawatan kepada pasien dengan masalah kebutuhan dasar. Nah, untuk sub kali ini lebih pada ke asuhan keperawatan secara umum ya. Nanti di depan ada beberapa tes, quick test atau tes cepat. Nanti teman-teman bisa dicek di slide-nya atau sama-sama mendengarkan atau mengecek, melihat, mereview di video ini. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan saya minta bantuannya untuk masukan dan tambahan. Apabila ada beberapa yang perlu didiskusikan, silahkan untuk menyampaikan di forum diskusi. Jadi teman-teman, saya minta keaktifannya ya, karena akan ada poin dan koin. Oh, tidak ada koin. Maksudnya poin aja. Poin aja berupa nilai yang maksimal untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang sangat antusias terhadap pembelajaran pada hari ini, pada saat ini. Oke, selama beberapa menit ke depan, yuk kita diskusi terhadap ASKEP ini ya. Oke, let's check it out. Baik, dalam beberapa slide ke depan atau beberapa menit ke depan, tentunya kita akan membahas tentang keseluruhan tentang asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, terus kemudian diagnosis keperawatan, intervensi, dilanjutkan dengan yang paling terakhir adalah evaluasi. Nanti akan ditambahkan yaitu adalah prosedur tindakan dan apa aja yang perlu dilakukan sih dalam pengkajian dan prosedur tindakan yang ada di dalam pengkajian data. Ya, tahap awal dari asuhan keperawatan yaitu adalah pengkajian, di mana pengkajian itu merupakan tahap awal dalam asuhan keperawatan ya. Nah, tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena keberhasilan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan sangat ditentukan dari seberapa jauh perawat ini bisa mengkaji masalah yang dihadapi pasien. Nah, di mana ini dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk membantu mengatasi dan tentunya menyelesaikan masalah pasien. Nah, tahapan pengajian ini menggunakan dua kegiatan. Ya, apa aja? Kita next-kan ya ke slide selanjutnya. Baik, di mana ada tahapan pengajian ini menggunakan dua kegiatan, yaitu adalah yang pertama anamnesis atau anamnese, yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Nah, di mana anamnese ini dapat menggunakan teknik wawancara untuk menggali masalah kesehatan yang dihadapi pasien. Nah, wawancara ini berfungsi untuk menggali masalah pasien yang dapat kita lakukan terhadap pasien ini atau terhadap keluarganya ya yang terdekat. Nah, sebagai sumber data. Nah, dalam melakukan anamnese, pasien maupun keluarga harus terjalin hubungan saling percaya antara perawat dengan pasien atau keluarga ya. Kemudian kita bisa mendapatkan data ini atau keterangan yang sebenarnya dan sejelas-jelasnya sehingga perawat dapat menyimpulkan masalah yang dihadapi pasien dan kemungkinan penyebabnya ya untuk selanjutnya dicari akar penyebabnya. Nah, kemudian dalam melakukan anamnese ini seorang perawat harus dibekali ilmu dan kemampuan komunikasi yang baik tentunya ya. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini akan teman-teman dapatkan pada mata kuliah komunikasi terapeutik. Nah, tapi teman-teman juga tetap harus bisa lebih paham ya tentang apa itu komunikasi terapeutik. Setelah Anda atau teman-teman melakukan anamnese, maka langkah selanjutnya dalam pengkajian adalah pemeriksaan fisik.
ya, pemeriksaan fisik pasien. Di mana pemeriksaan fisik ini teman-teman bisa melakukan secara menyeluruh ya. Menyeluruh itu apa? Berarti head and to toe atau head to toe ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Di mana ini bisa mencakup seluruh keseluruhan sistem tubuh ya. Di mana ini terdapat tekniknya yaitu pemeriksaan fisik pasien dapat teman-teman lakukan dengan metode apa biasanya kita lihat IPPA atau pada kondisi atau sistem tertentu kita lakukan IAPP. Apa itu teman-teman? Inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Ya, betul sekali. Nah, teman-teman bisa tahu ya, atau tergantung daerah mana atau organ tubuh mana yang teman-teman periksa, ya. Di mana ini ada inspeksi adalah melihat, terus kemudian perkusi itu mengetuk, palpasi menekan, dan auskultasi ini adalah mendengarkan. Saya kira teman-teman sudah paham di sini, jadi kita lanjut aja. Oke. Baik, dalam melakukan pemeriksaan fisik, tentunya terdapat prinsip-prinsip yang teman-teman harus lakukan atau ingat ya, di mana prinsip-prinsip umum yang dapat untuk melakukan pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kesopanan dan bina trust, di mana teman-teman harus mengikuti anjuran. Seperti apa sih contohnya menjaga kesopanan? Nah, di mana seperti kita sebagai seorang perawat laki-laki melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasien perempuan, terus kemudian kebalikannya dan lain sebagainya. Terus kemudian sebelum Anda melakukan sesuatu, entah itu pengkajian, entah itu tindakan, teman-teman harus melakukan kontrak terlebih dahulu ya. Ya, ini adalah cara yang kedua, di mana cara mengadakan hubungan dengan pasien yaitu menggunakan kontrak. Teman-teman menanyakan dulu atau memastikan apa yang akan Anda lakukan sebelum melakukan tindakan atau pengkajian. Jadi jangan langsung duduk dengan teman-teman sekalian langsung melakukan sesuatu di mana tidak ada kontrak terlebih dahulu. Terus kemudian yang ketiga adalah pencahayaan dan lingkungan yang memadai. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan sampai Anda melakukan ini terhadap pasien di mana ruangan itu sangat tertutup, tidak ada siapa-siapa, pencahayaannya kurang sehingga akan mengganggu teman-teman sendiri dalam melakukan pengkajian atau eh, tindakan tertentu sehingga akan merugikan. Terus yang terakhir adalah privasi atau menutup ruangan tempat tidur dengan tirai. Nah, jangan sampai ini terlewati karena ini akan sangat mengganggu kenyamanan pasien pada saat Anda melakukan tindakan, di mana biasanya kebanyakan dari melakukan tindakan ini banyak hal-hal yang terbuka atau tidak nyaman bagi pasien, kemudian dilihat oleh teman atau pasien lain, misalnya pasien tersebut ada di bangsal banyak orang ya, misalnya gitu. Jadi teman-teman harus tetap menjaga itu. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, tadi sudah disampaikan di depan tentang pemeriksaan fisik, berikut tentang definisinya. Pada dasarnya, teman-teman, pemeriksaan fisik ini dilakukan secara sistematis ya, mulai dari bagian kepala dan berakhir pada anggota gerak yaitu kaki. Nah, pemeriksaan secara sistematis tersebut disebut teknik head to toe. Setelah pemeriksaan organ utama diperiksa dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, beberapa tes khusus mungkin diperlukan seperti tes neurologi. Ya, nah dalam pemeriksaan fisik ke daerah abdomen ya, contohnya pemeriksaan ini dilakukan dengan sistematis dengan teknik IAPP ya. Kenapa? Inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Menurut teman-teman kenapa? Kenapa IAPP bukan IPPA? Tulis jawabannya atau diskusinya di forum diskusi ya teman-teman. Ibu tunggu. Oke, dengan petunjuk yang didapat selama pemeriksaan riwayat dan fisik,
Perawat dapat menyusun sebuah diagnosis diferensial, yakni sebuah daftar penyebab yang mungkin menyebabkan gejala tersebut. Nah, beberapa tes akan dilakukan untuk meyakinkan penyebab tersebut. Sebuah pemeriksaan yang lengkap akan terdiri dari penilaian kondisi pasien secara umum dan organ yang spesifik. Nah, dalam prakteknya, tanda vital dan pemeriksaan suhu, denyut, dan tekanan darah selalu dilakukan yang pertama kali. Oke, untuk di sini ada prosedur tindakan, di mana sebelum melakukan pemeriksaan fisik, perawat harus melakukan kontrak dengan pasien yang di dalamnya ada penjelasan maksud dan tujuan, waktu yang diperlukan, dan terminasi atau mengakhiri ya. Nah, tahap-tahap pemeriksaan fisik ini dilakukan secara urut dan menyeluruh, dimulai dari bagian tubuh sebagai berikut ya. Contoh dari kulit, kemudian rambut dan kuku, kepala ya, meliputi mata, hidung, telinga dan mulut, leher, posisi dan gerakan trakea ya. Terus kemudian di leher ada GVP, di dada, jantung dan paru. Ini kayaknya ada di next slide ya. Kita next aja. Oke. Ternyata di sini ya, teman-teman. Kita lanjut, tadi dada, jantung, dan paru, abdomen, pemeriksaan dangkal dan dalam ya. Kemudian genitalia, ada kekuatan otot dan muskuloskeletal, termasuk di neurologi juga. Oke. Pemeriksaan fisik ini pada sistem tertentu pada dasarnya sama dengan pengkajian secara umum, namun dispesifikkan pada sistem tubuh tertentu yang ingin dikaji, teman-teman. Nah, pengkajian yang dilakukan adalah seperti apa? Yuk, kita next slide ya. Untuk yang pertama yaitu adalah data demografi, di mana usia dan jenis kelamin merupakan data dasar yang penting. Beberapa gangguan sistem tubuh tertentu baru jelas dirasakan pada usia tertentu, meskipun mungkin proses patologis sudah berlangsung sejak lama. Kelainan-kelainan somatik selalu dibandingkan dengan usia dan gender. Nah, misalnya berat badan dan tinggi badan. Tempat tinggal juga merupakan data yang perlu dikaji, khususnya tempat tinggal pada masa bayi dan kanak-kanak, dan juga pada tempat tinggal klien yang sekarang. Mengkaji kemungkinan adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan seperti yang dialami klien atau gangguan tertentu bisa berhubungan secara langsung dengan gangguan hormonal seperti obesitas, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kelainan pada kelenjar tiroid dan diabetes mellitus, serta yang terakhir adalah bisa berpengaruh terhadap infertilitas. Riwayat kesehatan dan keperawatan pada klien, di mana kita cek yang pertama adalah tanda-tanda seks sekunder yang tidak berkembang. Misalnya, amenore, bulu rambut yang tidak tumbuh, buah dada yang tidak berkembang, dan lain sebagainya. Terus kemudian berat badan yang tidak sesuai dengan usia, misalnya selalu kurus meskipun banyak makan, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan psikologi seperti mudah marah, sensitif, sulit bergaul, dan tidak mampu berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Bisa juga karena hospitalisasi, kita bisa kaji ya alasan hospitalisasinya dan kapan kejadiannya. Yang selanjutnya, bila klien dirawat beberapa kali, urutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Terus kemudian yang selanjutnya juga bisa kita peroleh informasi tentang penggunaan obat-obatan di saat yang sekarang dan yang masa lalu. Di mana penggunaan obat-obat ini mencakup obat yang diperoleh dari dokter atau petugas kesehatan maupun obat-obatan yang diperoleh secara bebas. Ya, jenis obat-obatan yang mengandung hormon atau yang dapat merangsang aktivitas hormonal seperti hidrotikson dan lain sebagainya, seperti kontrasepsi juga bisa kita cek obat anti hipertensif ya. Kita cek juga, kita catat. Baik, ini lanjutannya dari yang sebelumnya.
keterangannya. Bisa dicek ulang, teman-teman. Baik, kita ke riwayat diet, di mana perubahan status nutrisi atau gangguan pada saluran pencernaan dapat juga mencerminkan gangguan sistem tubuh tertentu atau pola dari kebiasaan makanan yang salah. Status sosial ekonomi, ya, kita cek juga. Sebetulnya ini bisa kita masukkan terhadap kepada pendataan ya atau pengkajian data. Terus yang penting juga adalah masalah kesehatan sekarang atau bisa disebut juga keluhan utama ya. Perawat bisa memfokuskan pertanyaan pada hal-hal yang menyebabkan klien meminta bantuan pelayanan ya. Seperti apa? Bisa apa yang dirasakan klien, apa masalah yang dirasakan atau gejala yang dirasakan secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Kemudian pola eliminasi, keseimbangan cairan ya, urin dan lain sebagainya kita cek juga atau kita tanyakan, kita kaji. Sampai ke pertumbuhan dan perkembangan. Seks dan reproduksi, bila memungkinkan kita bisa tanyakan. Baik, selanjutnya kita menginjak ke diagnosis keperawatan. Baik, langkah kedua dalam tahapan asuhan keperawatan ini adalah menegakkan diagnosis keperawatan yang dialami pasien. Diagnosis keperawatan ini merupakan kesimpulan atas pengkajian yang Anda atau perawat lakukan terhadap pasien. Nah, diagnosa keperawatan ini adalah masalah keperawatan pasien sebagai akibat atau respon pasien terhadap penyakit yang ia alami. Ya. Nah, diagnosis keperawatan ini dapat ditegakkan dalam 3 kategori jenis, yaitu apa teman-teman? Kita next slide ya. Ya, baik. Jadi, dalam diagnosa tersebut ada aktual di mana harus memiliki 3 unsur, yaitu adalah PES, yaitu problem atau masalah, etiologi atau penyebab, S itu sign atau symptom atau tanda dan gejala. Artinya, diagnosis yang aktual ini sudah ditemukan masalah yang dihadapin pasien, ya. Nah, ada penyebabnya dan disertai tanda dan gejala yang mendukung masalah tersebut. Kemudian, sedangkan diagnosis keperawatan yang potensial atau resiko dan resiko tinggi harus memenuhi 2 unsur, yaitu adalah P, E, yaitu P, problem, masalah, E itu etiologi atau penyebab. Di mana ini berarti diagnosis keperawatan potensial atau resiko dan resiko tinggi ini dapat teman-teman tegakkan manakala Anda ya sudah menemukan etiologi atau penyebab. Sehingga pasien beresiko mengalami masalah tersebut tetapi belum terjadi karena tanda dan gejala belum Anda temukan ya. Lebih tepatnya, diagnosis potensial atau resiko dan resiko tinggi ini merupakan diagnosis pencegahan agar pasien tidak mengalami masalah kesehatan tersebut. Paham ya sampai di sini? Baik. Diagnosis keperawatan ini lebih lanjut akan diuraikan pada pembelajaran selanjutnya sih, ya, yang akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien dengan gangguan sistem tubuh tertentu gitu. Ya, yang perlu teman-teman ketahui sebelum merumuskan diagnosis keperawatan, terlebih dahulu teman-teman harus mengelompokkan data dan menganalisis data, baik data subjektif atau hasil anamnese ya, maupun data objektif dari hasil pemeriksaan fisik berdasarkan masalah yang diangkat. Nah, kita bisa cek mulai dari analisis data apa yang ada di dalam pengelompokan data tersebut, di mana ada data subjektif dan data objektif.
kita bisa tahu data subjektif ini merupakan data yang berasal dari wawancara. Terus kemudian data objektif ini kita lihat dari apa yang apa yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang itu seperti hasil ronsen foto, USG, CT scan ya maupun pemeriksaan laboratorium. Oke, ini kita menginjak ke intervensi. Nah, setelah Anda merumuskan diagnosis keperawatan yang dialami pasien, langkah selanjutnya adalah menyusun intervensi. Ya, intervensi merupakan tahapan selanjutnya dalam asuhan keperawatan. Ya, dalam merencanakan tindakan sangat tergantung pada diagnosis yang diangkat, ya, kondisi pasien dan sarana prasarana rumah sakit tempat pasien tersebut dirawat. Dalam melakukan tindakan keperawatan, jangan sampai lupa menuliskan tanggal, jam, tanda tangan sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Ya, Anda sebagai perawat pelaksana, apalagi juga sebagai mahasiswa juga tetap harus melakukan kewajiban dokumentasi. Ya, nah sehingga bila mana terjadi sesuatu hal yang dialami pasien akibat tindakan keperawatan atau perawatan yang Anda lakukan, jadi jelas siapa yang bertanggung jawab. Misalnya perawat A, perawat B, sehingga akan menjadi lebih jelas. Setelah intervensi, yaitu adalah implementasi, di mana implementasi ini akan dilanjutkan menjadi evaluasi ya. Evaluasinya ada pada tahapan di mana ini adalah yang terakhir dari asuhan keperawatan. Di mana pada tahapan ini teman-teman mengevaluasi tindakan apa aja yang sudah teman-teman lakukan, sudah efektif atau belum untuk mengatasi masalah keperawatan pada pasien, atau dengan kata lain tujuan Anda tercapai atau tidak. Ya, evaluasi ini sangat penting karena manakala tersebut dievaluasi, ternyata tujuan tidak tercapai atau tercapai sebagian, maka harus di reassessment ya, atau dilakukan peninjauan kembali apa yang menjadi tujuan Anda, kenapa tidak tercapai, terus seperti itu. Nah, evaluasi keperawatan ini bisa evaluasi formatif ya, atau catatan perkembangan, atau evaluasi sumatif ya, yaitu adalah evaluasi akhir sesuai pada batas waktu yang Anda tentukan dalam membuat tujuan. Oke, baik. Dalam melakukan evaluasi sebagai dasar untuk menentukan tujuan tercapai atau tidak adalah indikator yang tertuang dalam kriteria hasil, bukan atas dasar asumsi oleh pendapat semata dari perawat ya yang melakukan asuhan keperawatan. Nah, oleh sebab itu dalam metode ini atau slide ini dijelaskan bahwa dalam membuat kriteria hasil harus jelas dan dapat diukur. Dalam evaluasi asuhan keperawatan mencakup komponen SOAP ya. Apa itu? Yaitu adalah data subjektif atau S, O itu data objektif, dan A assessment, P dan planning. Nah, teman-teman kita bisa cek ya untuk catatan perkembangannya mulai dari DS, DO, assessment, atau planning. Nah, lanjut dulu ya. Oke, ini bisa sambil dikerjakan ya. Kita bisa cek di PPT-nya, silakan dijawab. Oke, ini terkait dengan evaluasi. Oke, mulai dari yang pengkajian dengan evaluasi, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjuang dan selamat belajar. Thank you, bye-bye.